Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. Asmat dan saya hormati Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Asmat, dan saya hormati rombongan dari Provinsi Papua Selatan yang menyertai Pak Gubernur, yang saya hormati, Bapak Ibu, teman-teman dari Satuan TNI dan undangan yang pada lagi pada saat ini yang saya hormati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, Dormo. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu saudara sekalian, pertama atas nama pemerintah Kabupaten Asmat dan Komisioner KPU Bawaslu Asmat, yang mengucapkan selamat datang Bapak Gubernur dan rombongan, Ketua KPU dan Komisioner KPU Papua Selatan. Terima kasih banyak untuk perhatian, kepedulian untuk Asmat, sehingga Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk datang ke Asmat. Harap setelah pertemuan ini di Papua Selatan Asmat berjalan sesuai dengan jadwal. Selanjutnya kepada itu saya ingin melaporkan nanti laporan dari Asmat sampai dengan hari ini kita sudah siap mulai apa sudah kita lalui, dan sampai hari ini semua logistik dari kabupaten dan KPU ini saat ini sudah ada di semua PPD. Hari ini direncanakan akan bergeser dari PPD ke TPS dan TPS. Kita harapkan semua akan berlangsung. Memang dalam perjalanan ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Pertama itu kaitan dengan penetapan
pemenang lelangnya yang distribusi. Tapi keterlambatan yang pertama itu oleh pihak penyedia surat suara dan belangko-belangko yang lain. Itu terakhir kemarin baru tiba di sini. Logistik dari ibu kota atau dari KPU ke PPD dan PPS ini terlambat. Itu baru mungkin 1 minggu lalu kan, atau hari Minggu atau itu baru ada. Terus pemenang pertama dari ini sudah melaksanakan kewajibannya. Ketiga PPD setelah itu mundur karena tidak mau, digantikan oleh yang kedua. Yang kedua ini sudah melanjutkan, pastikan bahwa hari ini memang surat semua dokumen logistik ini sudah ada di PPD dan di dipastikan hari ini harus sampai PPS itu yang berikut. Komisioner Pak Alison Kambu, Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Pak Marman, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Asmat, Bapak Kapolres Asmat, Bapak Karo SDM Polda Papua, yang terhormat Bapak dan Satgas, Pak Distrik, Distrik Agats, Ketua KPU Kabupaten Asmat, serta Komisioner KPU yang hadir, Ketua Bawaslu Kabupaten Asmat, serta Komisioner Bawaslu, Bapak Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, salam kebajikan. Pertama, mari kita senantiasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga kita mampu untuk terus melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama atas nama pemerintah dan masyarakat Papua Selatan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bupati, Ketua DPRD, beserta seluruh jajaran Pemda Kabupaten Asmat bersama Ketua dan anggota Bawaslu, Ketua dan anggota KPU dan Asmat yang sudah bekerja keras mulai dari persiapan sampai pelaksanaan distribusi logistik pemilu, kemudian mempersiapkan infrastruktur pemilu dan juga mempersiapkan suprastrukturnya. Pada hari ini kami Pemda Provinsi Papua Selatan bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan hadir di sini untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama adalah distribusi logistiknya, jadi surat suara, kotak suara dan semua perangkat yang kita perlukan untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024. Yang kedua itu infrastrukturnya, TPS-nya, lalu semua perangkat lain yang diperlukan di tempat pengambilan suara. Dan yang ketiga itu infrastruktur politiknya, ini tugas PPD, KPPS dan semua personil yang kita butuhkan untuk pelaksanaan. Jadi Bupati kami sampaikan ini kemarin di Merauke sudah melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan semua logistik, infrastruktur dan suprastrukturnya. Kemudian kemarin di Kabupaten Mapi, lalu hari ini kami akan ada di Kabupaten Asmat dan nanti dari sini langsung ke Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Jadi Pak Bupati, ini Bapak Menteri meminta kami membuka desk di seluruh provinsi, jadi dari Aceh sampai Papua
ketua itu kita sudah buka base ini setiap malam jam 7.30 itu rapat koordinasi nasional dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri bersama Ketua KPU untuk secara berkala mengecek perkembangan progres persiapan nanti sampai kepada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan suara. Pelaksanaan pemilu serentak ini bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tapi tanggung jawab kita semua, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan semua elemen masyarakat yang ada. Karena itu kami datang di sini selain untuk memantau dan memastikan kesiapan distribusi logistik, kesiapan infrastruktur pemilu dan sebagainya. Kami juga datang untuk mengajak masyarakat di sini. Itu sudah dilakukan oleh Bupati dan teman-teman KPU dan Bawaslu bersama pimpinan TNI Polri di sini. Kami juga datang ikut mengajak seluruh masyarakat untuk kita sama-sama sukseskan pelaksanaan pemilu serentak 2024 ini agar berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan sukses. Berkaitan dengan kekurangan-kekurangan dalam persiapan yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, ini bukan hanya di Asmat Bupati. Kendala-kendala teknis semacam ini dialami juga oleh teman-teman di 3 kabupaten yang lain dalam Provinsi Selatan, dan kehadiran kami ini sekaligus untuk menginventarisasi hal-hal teknis apa yang kurang, yang belum siap, yang kiranya kami dari Provinsi dapat membantu. Jadi karena ini tanggung jawab bersama, apabila ada hal-hal teknis yang belum dapat dilakukan oleh teman-teman di kabupaten, baik Pemda kabupaten, KPU kabupaten maupun Bawaslu kabupaten, ini mohon bisa disampaikan. Kiranya kami dari provinsi, di sini ada Ibu Ketua KPU, ada Ketua Bawaslu, Bapak Dandre, dan Bapak Polda, juga Pak Kajati, apabila alternatifnya dan yang itu emergensi. Kalau misalnya regulernya tidak bisa kita lakukan, alternatifnya juga tidak bisa kita lakukan karena kendala-kendala teknis di lapangan. Lalu skenario emergensinya seperti apa? Jadi kita datang untuk menginventarisir hal-hal apa yang bisa dibantu oleh Forkopimda Provinsi. Apabila semua hal teknis itu sudah bisa ditanggulangi sendiri oleh teman-teman di kabupaten, maka kita hanya mungkin datang memberi dukungan. Tapi kalau ada hal-hal lain yang bisa dibantu oleh provinsi, maka kami siap untuk membantu. Karena pemilu serentak ini adalah agenda nasional, agenda negara, yang mana semua pejabat negara punya tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak. Dan apabila ada kendala, ada kekurangan, maka semua pejabat negara punya kewajiban yang sama untuk ikut membantu mensukseskan pelaksanaan pemilu. Jadi kehadiran kami di sini tujuannya untuk itu, Bapak, untuk mendengar secara langsung kendala teknis apa yang bisa kami bantu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian, salam sehat juga kita semua. Yang hormat pejabat Gubernur Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati Jamret 174. Inti Momen Terakhir yang kami hormati LO Polda Papua, yang kami hormati Karo SDM Polda Papua. Di pada kesempatan ini yang kami hormati LO Kejaksaan Tinggi Papua, Pak Abi, yang kami hormati Bupati Kabupaten Asmat, yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati Ketua dan anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Asmat, dan juga Ketua dan anggota Komisioner KPU Kabupaten Asmat, yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Asmat beserta jajaran yang hadir pada kesempatan pagi ini. Menjelang H-1, Bapak Ibu sekalian, H-1 artinya besok ini KPU sudah harus melaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan melaksanakan pemilu serentak 2024, yang mana akan dilaksanakan besok hari Rabu 14 Februari yang
oleh pemerintah ini kita diliburkan khusus. Diliburkan khusus besok tanggal 14 Februari untuk kita semua sebagai warga negara yang baik yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk datang menggunakan hak pilih atau datang coblos ke TPS untuk memastikan bahwa kegiatan pemungutan dan penghitungan suara besok berjalan dengan baik. Karena Bapak Ibu sekalian, kegiatan pemungutan dan penghitungan suara ini merupakan tahapan puncak dari seluruh rangkaian tahapan pemilu serentak 2024. Yang mana tahapan ini sudah kita mulai di tahun 2022, Bapak Ibu. Ya, berbagai tahapan sudah kita lewati sampai dengan esok hari adalah merupakan tahapan puncak, di mana KPU akan menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu pemilu serentak untuk presiden, ya, dan wakil presiden dan juga legislatif. Di hari yang tersisa ini, ya, tinggal 1 hari lagi kurang lebih H-1. Kami hanya mau memastikan bahwa pertama untuk sarana prasarana perangkat, apakah ini semua sudah siap, ya. Petugas-petugas kami di bawah KPPS, kami juga harus pastikan siap, sudah clear, khususnya untuk Kabupaten Asmat. Karena KPPS inilah yang nanti akan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada hari H. Bukan hanya saja melaksanakan penghitungan dan pemungutan suara maupun rekapitulasi perolehan hasil suara, tetapi juga bagaimana KPPS kita ini juga dia melayani pemilih yang datang menggunakan hak pilih di TPS. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pemilih ini ada 3 kategori, ya, DPT, DPTB, dan DPK. Bagaimana ini petugas-petugas kami melayani mereka dengan baik sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya.